Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian, Mushola Baitur Rahman, terutama Pak Ketua DKM, Pak RT tadi alhamdulillah sudah sempat kenalan, serta teman-teman lama ini, temu kangen ya. Alhamdulillah. Tapi itu gimana kabar Mas Herudin ya? Udah ganti nama tuh? Masih ya? Udah lulus TWK, tes wawasan kebangsaan? Alhamdulillah. Ya, saya lulus makanya jadi di sini lagi. Tapi sebagian saudara kita udah nggak ada. Almarhum Pak Dayat ya. Ya, semoga Allah ampuni dosa beliau tuh. Mas Dwi ada nggak? Mana? Mas? Ya. Sebelah. Oh ya, ya. Saya absenin loh. Terus Mas Rusdi, Pak Rusdi. Masih ya? Alhamdulillah. Oh, ya semoga Allah sembuhkan, diberi sehat walafiat ya. Baik, inilah hikmah. Kita bersyukur selaku orang beriman, walau bagaimanapun di tengah pandemi seperti tadi diumumkan Ketua DKM, kita wajib bersyukur. Bila ditimbang dan dihitung ternyata masih banyak nikmat ya. Masih banyak nikmat enggak? Sebentar kok kayaknya dia aliran setrum deh ini. Iya tuh. Kok udah tadi saya pegang aja ya. Enggak apa-apa, enggak pegang ini aja. Enggak apa-apa Pak, ini aja. Ya baik ya. Jadi kan selaku orang beriman, cirinya apa? Selalu bersyukur. Nikmat besar maupun kecil syukuri. Di samping kita bersabar. Dunia ini ladang ujian bukan? Ya abang kita aja bersabar tuh nunggu saya sampai 5 tahun ya. Luar biasa. Ya ini yang ngontak saya nih Ustadz Mustaqim ya. Nanti salam ya. Mana? Biarin dia ngumpet dia. Ini tim sukses saya. Nah, makasih. Alhamdulillah itu. Ya jadi kita tetap bersabar. Beliau aja sabar nungguin saya itu bisanya kapan bagaimana. Ya alhamdulillah ya. Dan memang hidup ini harus diiringi selain bersyukur juga bersabar. Kalau boleh ngutip, mau bahagia enggak? Semua orang pengen bahagia. Enggak ada yang ingin dituju yang utama kecuali bahagia. Tapi kita sebagai muslim bukan hanya di dunia bahagia, tapi juga kan sering kita baca ini doa dikutip dari Al-Qur'an. Ya, surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah lulus semua ya? Hafal ya? Nah, itu di Al-Qur'an. Kalau di hadis Nabi redaksinya agak beda. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Intinya sama. Nah itulah bukti bahwa kita menghendaki kebahagiaan. Tapi beda dengan orang umum, orang lainnya. Kita dua-duanya minta. Tapi tahu nggak kita mengukur diri kita masuk kategori bahagia atau tidak? Kata Imam Ibnu Qayyim cirinya 3. Kalau prokes kan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tadi Pak Ketua DKM sudah sampaikan kan? Setuju Pak ya? Makanya maaf tadi sebagai imam saya suruh luruskan, rapatkan saf, tapi mengikuti supaya saya nggak dituntut pasal ntar kerumunan. Benar ya? Awas lu. Nah kata Imam Ibnu Qayyim, indikasi orang bahagia berapa? 3. Tadi udah kita singgung 3 ya. 1, selalu bersyukur. Tatkala mendapat nikmat, itu orang paling bahagia. Bersyukur. Rasulullah kalau dapat nikmat, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat gitu ya.
Tuh Rasulullah. Kalaupun mendapatkan yang tidak menyenangkan, beliau tetap memuji. Alhamdulillahi ala kulli hal. Yang kedua, kalau ingin bahagia, bersabar. Di saat menghadapi ujian, musibah. Seperti ini pandemi. Sabar nggak? Udah nyaris 2 tahun loh. Nyaris 2 tahun nggak ini? Bahkan para ahli sudah bilang kemungkinan kita akan terbiasa berubah dari pandemi menjadi endemi. Benar? Kita harus siap-siap tuh. Kata pemimpin kita juga begitu kan. COVID-19 rasanya sulit dihilangkan dalam waktu dekat. Makanya siap dong. Tapi upaya dong. Di antaranya dengan bersabar. Sabar ya. Bapak menghadapi nggak ada ibu-ibu ya? Nah, biarin kita-kita aja nih. Menghadapi istri sabar nggak? Gimana Pak Ketua DKM? Wih luar biasa. Nggak kan dari sesepuhnya dulu. Ya sabar ya. Nggak kalau nggak sabar menghadapi pasangan Pak RT pasti pingin cepet tuker tambah. Bukan hanya ditukar tapi juga tuh kan cepet kan? Sabar. Sebaliknya ya istri juga harus sabar menghadapi suaminya. Kita menjalani hidup sabar bertetangga itu. Tetangga macam-macam. Tuh Pak, mumpung ada Pak RT nih, benar ya? Loh iya, tetangga macam-macam loh. Ada begini, ada begitu. Ya toleransi aja. Benar. Jangan kekehan berantem itu Pak. Benar Pak? Nah itu kan contoh. Mau bahagia nggak? Ya sabar. Sing waras? Sing waras? Orang waras gendeng. Ya Pak dia. Ya udah, jadi sabar. Sampai kapan sabar? Tuh, kalau lagi di musola, di masjid jawabannya sepakat, tegas, terukur. Sampai mati, tidak ada batas waktu ya. Tapi begitu bubar ngaji di luar masjid musola, sabar. Nggak ngerasain sih. Bener ya? Tahu nggak sabar ada batasnya? Saya udah hilang? Ayo, gimana tuh? Konsisten nggak? Ya harusnya dimanapun ya sabar. Nih Al-Quran surah Ali Imran ayat terakhir. Catat itu. Surah 3 ayat 200. Ayat terakhir 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasobiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuh dikunci surah Al-Baqarah Ali Imran ayat terakhir 200. Wahai orang-orang beriman bersabarlah kamu. Terus kuatkanlah kesabaran kamu. Jadi bila mana kita sudah mulai goyang-goyang, pegangan, jangan jatuh. Karena sekarang ini dampak COVID luar biasa. Semua lini sektor terkena nggak? Terserah lah mau karyawan, mau pengusaha. Kena dampak nggak? Kena dampak nggak? Nah, ini kan kelihatan semua nih. Tongkrongannya kelihatan mantap semua nih. Makanin tabungan. Tuh. Dalam rangka bertahan. Mantap ya, makanin tabungan. Tapi sebagian ada yang mindset makanin aset. Ya, dilikuidasi. Memang begitu. Ya harus sabar. Kalau nggak sabar itu bupati itu suami istri diciduk OTT. Benar Pak ya? Berapa tarif jadi kades? 20 juta. Bapak nggak update. Bapak update-nya MU membantai Newcastle 4-1. Wih, luar biasa. Iya, saya baca juga Pak. Baca Bapak. Bapak masa nggak baca? Itu si R7 tuh lagi rujuk tuh balik lagi. Cetak 2 gol ya brace tuh. 2 lagi siapa? Ini nggak Liga Inggris, Liga domestik dia ini. Lawan siapa? Nggak tahu dia. Saya bawa korannya nih, ini Super Bowl nih saya bawa nih. Ya supaya nggak stres ya. Dah baik. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sabar, kuatkan. Kalau nggak kuat minta tolong kepada Allah dong. Surah Al-Baqarah ayat terakhir 286. Minta tolong. Kan Allah Maha Adil, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebankan di luar kapasitas seseorang. Tapi sebagian kita belum apa-apa cengeng. Cengeng ya? Aku tak sanggup lagi. Mengapa terjadi pada diriku? Gitu kan? Itu melankolis, cengeng semua tuh Pak Herudin. Benar ya? Sering nyumbang nggak lagu? Oh enggak ya, request gitu kan? Ya itu tuh.
Mempertanyakan hak prerogatif Allah nggak boleh ketika menghadapi ujian. Apa salah dan dosaku? Mengapa begini, mengapa begitu? Nggak boleh. Orang beriman apa? Qadarullah. Kalau nggak kuat, baru minta tolong kepada Allah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu kalau nggak kuat gitu kan? Wahai Tuhan kami, jangan Kau bebankan pada kami apa yang kami tidak sanggup menanggungnya. Tapi beri kami kekuatan dan kemampuan. Itulah orang sabar yang kedua. Apa orang berbahagia yang kedua? Apa tadi? Sabar. Selain syukur, sabar. Yang ketiga, tobat. Mudah-mudahan kita masuk grup ya. Adminnya siapa nih? Admin tobat siapa? Kan kita bikin grup tobat. Ya kan? Ini tobat. Itu orang yang berbahagia. Terserah siapapun dia, masa lalunya pakai gimana, terserahlah mantan begini, bekas begitu, nggak peduli. Yang penting tobat. Lebih baik mantan kan daripada aktivis. Setuju nggak? Apa bedanya? Ustaz Mustaqim apa bedanya? Mantan apa? Oh gitu. Ya. Oh ya. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Ya. Saya suka yang seperti ini. Suka tegas, terukur. Nah, ya macam beliau inilah yang kita butuhkan, ciri-ciri pemimpin ini. Tegas dan terukur. Wos, saya tim sukses dong. Gagal. Luar biasa Bapak ini. Makasih Pak, makasih. Nggak apa-apa. Nggak, ini alhamdulillah kan kajian harus menyenangkan, tapi ada nilai tambah ya. Jangan jaim-jaim aja, nggak ada nilai tambah. Tapi tetap ya pada koridornya ya. Baik, ikut prokes ya. Ya. Jadi beruntunglah orang yang bertobat. Jujur, semua orang punya masa lalu. Betul? Saya, Bapak, Mas, semua punya masa lalu nggak? Tetapi setiap orang punya masa depan. Nah bergantung bagaimana kita yang diberi peluang tuh masa depan. Mau tobat apa enggak? Dan tobat yang terbaik itu segera. Jangan menunda. Karena ada orang-orang disuruh tobat nunda, menunggu. Akhirnya keburu ajal tiba. Percuma enggak? Percuma enggak? Masa mau tobat nunggu 2024 Pak? Pak RW kenapa nggak minta perpanjang Pak? Kemarin yang gagal. Oh, bukan Bapak nggak minta amandemen sih. Maaf ya. Masa depan. Oh luar biasa. Dah jadi nggak apa-apa. Ya mantan begini, bekas begitu. Orang bahagia orang yang tobat. Silakan cek di kitab hadis Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi sampai itu menyusun itu bab 1 niat. Benar nggak? Nah, ada nggak bab tobat? Ini Mas Heru ya? Enggak, masalahnya pakai masker. Saya hafal. Mas Heru ya? Sakura Regency. Oh, saya hafal. Oh iya, alhamdulillah. Dari dulu udah syekh dia. Nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak. Nah, ya, nggak masalah. Banyak pahalanya, langkahnya dihitung. Kadang-kadang yang di depan musola nggak muncul. Nah ini kan alhamdulillah kawan kita hadir. Ya baik. Jadi yang ketiga apa? Tobat. Kita Riyadhus Shalihin ada bab tobat. Di dalamnya ada sebuah hadis Rasulullah menceritakan. Ya ada tuh pelaku dosa itu. Dosanya nggak tanggung-tanggung membunuh. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung berapa itu? Berapa? 99. Benar? Nah, berarti kalau bahasa kita, silakan mengumas. Bahasa kita itu si pelaku ini namanya lapendos, laki-laki penuh dosa. Karena satu aja udah dosa berat nggak? Membunuh. Apalagi jumlahnya berapa tadi?
Nah, angka itu sekarang diambil jadi supermarket range yang mengakuisisi Giant. Bapak nggak update? Bener Pak? Bapak nggak update? Katanya pemegang saham. Nah ini nih mantan bankir ini. Saya udah tahu itu, tahu saya. Nggak apa-apa Pak. Kan sudah meninggalkan riba, setuju? Lo kan mantan. Mas Heru apa nggak mantan apa? Oh bukan. Makanya Bapak, ini kalau laki-laki semua, kalau ngomong mantan di samping istri, hati-hati. Hati-hati ya, suka tersinggung Pak Herudin. Apa itu mantan? Manis dalam ingatan. Tuh. Yang dimaksud ini pernah berbuat begini dan begitu. Kaitannya sama taubat. Kembali hadis yang tadi. Berapa tadi dibunuh? 99. Tapi orang ini mau taubat nggak? Nah, singkat riwayat, mendatangilah orang yang alim ketika itu. Itu terjadi jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Benar ya? Kan Nabi menceritakan masa lalu. Setelah ketemu orang alim diberi komentar kurang baik. Makanya ini pelajaran buat kita. Kalau ada orang mulai sadar mau berbuat baik, tolonglah dirangkul, jangan dipukul. Tolonglah diajak, jangan diejek. Nah ini lihat, bahasa kita gini Pak. Dia jujur ini, saya sudah membunuh 99, saya mau tobat. Gimana? Nah orang alim yang pertama kurang bijak, jawabnya gile, banyak banget dosa lo. Marah dia, digenapin aja, cus jadi berapa? Tuh. Makanya hati-hati menghadapi orang, ya kan? Orang lagi ini senangkan, gembirakan. Di hadis lain Rasulullah bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Gembirakan, jangan nakut-nakutin. Ini kadang-kadang lupa. Orang, ya taruhlah namanya orang baru sadar, tobat. Dia gabung Baitur Rahman, sholat. Ya sedapatnya enggak? Berjamaah. Tapi masih ada bekas tatonya itu. Temennya kadang-kadang apa itu? Apa maksudnya? Bahasa Sandi Morse gimana? Itu kan ngenyek ya Pak D, ngenyek, tahu ngenyek nggak? Bapak dari mana? Bapak Polandia atau Jerman? Ya kalau Polandia dia ketemu Robert Lewandowski, top skor hat-trick 3 kali. Bapak nggak tahu ya? Oh ya udah. Dah baik ya. Nah, tapi dasar orang ini mau taubat. Walaupun sudah membunuh genap berapa? 99 plus 1? 100. Dia cari lagi orang alim yang berikutnya. Tuh, orang mau taubat kan gitu. Ketemu, bijak ini. Disampaikan apa adanya. Saya udah membunuh 99, datangin orang, saya mau taubat, komentarnya nggak baik, saya kalap, saya bunuh lagi. Sekarang saya mau taubat. Nah, orang alim yang kedua komentarnya good. Seberapapun dosa Anda, kalau Anda taubatan nasuha, Allah terima. Gembira nggak dia? Gembira nggak? Makanya taubat yang mana nih kalau mau bahagia? Baca nih Al-Quran. Surah 66 namanya At-Tahrim. Ayatnya ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di ayat ini kita dapat istilah taubat nasuha. Apa artinya? Nah mulai besok, semester besok itu kan ada Al-Quran wakaf jamaah kan. Bantu dong berdayakan, turunin, pegang satu-satu. Terus saya kasih PR itu. Itu namanya taklim yang berbobot. Jangan satu arah aja ini. Saya kasih PR lo nanti. Mau nggak? Ketua kelas siapa? Enggak, pembelajaran mau di masjid, musola, di sekolah, di kampus harus efektif dan produktif. Benar Pak? Loh, usia kita berapa sih Pak ya? Waktu kita terbatas. Makanya kalau orang cerdas lihat di sekolah ada kelas Axel. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Karena dia cerdas dipercepat berapa tahun? 2 tahun, benar ya? Bahkan ada tuh kemarin wisuda mahasiswa termuda, IPK-nya paling tinggi lagi. Coba giliran kajian ini, saya lihatnya mana nih, ya Allah, ini pesertanya nih. Kelas akselerasi, serba cepat, cepat dapat, cepat lupa.
Aduh, yang ada generasi muda cuma satu nih. Tapi alhamdulillah masih ada. Nah, ini PR bagi kita DKM ini. Di mana masjid musola kalau paling banyak S2 sudah bagus, tapi lebih bagus lagi ada yang generasi berikut. Kita bakal mati loh. Yang nerusin siapa? Mau dengar musola Baitur Rahman dilelang gitu. Karena udah nggak lagi pengurus dan jamaah. Mau? Kalau luar negeri di Amerika gereja dilelang. Dibeli sama muslim jadi apa? Masjid. Jadi nasuha. Nasuha artinya murni, pure. Apa arti nasuha? Murni. Makanya tobat yang disuruh kalau ingin bahagia nasuha. Tapi sebagian ingat itu pemain senior Persib, M Nasuha, back itu dia. Hafal nggak? Oh, saya kan pemerhati PSSI, Pak, nggak kepilih aja kayak Pak Erwin. Ya Pak ya. Nah, itu ada namanya M Nasuha ya. Bapak hafal nggak sih? Hafal ya? Iya. Bapak ketemu stadion sama saya di mana itu? Nggak ada, saya cerita dulu ada teman pengurus PSSI. Oh, saya seneng tuh, saya bilang saya pengen ini bikin kajian pemain sepak bola. Saya seneng gitu. Tapi belum ada undangan, Pak. Nggak, kan harus berdakwah kemana saja. Bener dong? Bener nggak? Why not? Tuh lihat pemain bulu tangkis, sudah ada yang ngaji, sudah pelihara jenggot. Bener kan? Tetap. Terus. Ya bidangnya itu, biarin aja. Berdakwahlah sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, kita juga kalap sih, salah kaprah. Nih tentang kesuksesan. Makanya pengajian spesial nih, 3 SKS ya. Baik. Sukses itu tidak melulu satu jalur akademik. Jangan lupa ada sukses minat dan bakat. Pernah baca nggak itu? Dan semua orang nggak mungkin sama. Makanya yang mengeneralisir, termasuk anak-anak kita. Makanya gara-gara nggak ngerti akhirnya berontak gitu. Anak maunya ke sini, orang tua maksa ke sono, nggak jadi itu, percaya nggak? Kejadian loh Pak. Saya punya temen, selesai kuliah jurusan kedokteran, jadi dokter, punya sertifikat, boleh praktek, paham? Sudah dicoba itu di Makassar, Universitas Makassar. Lalu apa? Memang bukan dunianya. Ternyata dia sekarang apa? Jualan batik. Karena minatnya di mana dia? Berarti jangan-jangan dulu ngikutin permintaan siapa itu? Bukan karena mampu dia, tapi nggak produktif. Benar? Nah, termasuk juga kita. Ketika ya alhamdulillah lah semua sudah mulai baik, sadar, anak-anaknya pengen masuk pesantren. Tapi jangan melulu bayangannya setelah pesantren jadi ustadz, salah. Salah. Justru anak-anak masuk pesantren punya bekal agama, nanti sesuai minat bakatnya. Apa enggak bangga punya menteri yang hafal Quran? Apa enggak kepengen punya panglima yang hafal hadis? Setuju enggak? Gitu dong. Kalau cuma satu jalur bayangannya, masuk pesantren tahfiz, jadi penghafal Al-Quran. Enggak disalurkan, udah berebut jadi imam rawatib aja itu. Maaf ya, bukan ngecilin itu. Akhirnya berantem itu. Berebut pasar. Makanya lihat tuh, turnover ya, perputaran cepet nggak sini? Halo? Saya tadi udah nanya yang lama kemana itu? Udah ganti kan itu kan? Turnovernya tinggi. Ketahuan itu. Gitu ya. Nah, jadi taubatan nasuha. Mau nggak tobat nasuha? Begini duduk perkaranya. Jamaah sekalian, dosa itu bila diringkas muncul cuma dari 2 saluran. Dosa atau maksiat namanya apalah. Cuma dari 2 saluran. Satu, muncul karena melanggar hak Allah. Atau muncul karena melanggar hak sesama kita nih manusia nih. Kenapa dibedakan? Karena syarat taubatnya beda. Baik, kalau dosa muncul menyangkut apa tadi yang pertama? Pelanggaran hak Allah, itu syarat taubat nasuha 3. 1, iqlaun, segera tinggalkan dosa itu. Kan katanya mau bahagia, gitu ya. Segera tinggalkan dosa itu. Mau hafalin pantunnya? Silakan catat baik-baik. Ikan sepat, ikan gabus, ditambah ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, gak usah bertele-tele. Paham? As soon as possible.
Apapun dosa itu. Dulu pernah nggak sholat, dulu nggak bayar zakat, dulu nggak puasa Ramadan. Ya sudah tinggalkan, sekarang kerjakan dong. Benar? Tuh. 2, an-nadmu, menyesal. Menyesal telah meninggalkan kewajiban. Rasulullah bersabda, an-nadmu taubatun. Rasa menyesal itu bagian komponen taubat. Karena kalau orang pernah berbuat dosa nggak menyesal, tuh kleptomania tuh member tetap itu. Member tetap ya? Nomor berapa registernya itu? Harusnya keluar dari grup. Jadi itu menyesal telah melakukannya. Biasanya menyesal ada di mana? Di kemudian hari, di belakang. Gak apa-apa, kita masih hidup alam dunia kalau menyesal sekarang. Karena kalau udah mati menyesal percuma. Menyesal adanya di belakang. Tapi ada penyesalan di depan cuma satu. Rasanya jurkam itu. Juragan kambing Pak RW. Bukan jurkam tim sukses. Bukan. Juragan kambing. Di mana ceritanya? Jurkam itu juragan kambing. Kalau nuntun kambing dia di depan. Kambingnya di mana? Di belakang. Benar? Baik. Karena nuntunnya kasar kambingnya ngamuk. Ditanduk pantatnya sakit. Lalu jurkam bilang saya nyesel di depan. Tuh. Paham? Ini semester berapa sih? Jadi menyesal lah. Tapi kadang-kadang kalau bicara menyesal, aduh, urusannya duniawi aja itu. Pinter-pinter semua itu. Coba lihat tuh, kalau di jalanan, terutama jalan tol. Entahlah kita mau kemana, di depannya ada truk. Kan kreatif itu. Yang sekarang ramai itu mural ya. Tahu mural ya? Tulisannya Pak Khairuddin, luar biasa. Kalau yang zaman jadul mah kutunggu jandamu, itu mah biasa itu. Tapi terkait bahasan kita, saya catat tuh tulisannya. Penyesalan, Pak. Tentang apa? Tentang penyesalan. Apa tulisannya itu? Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Tuh bayangkan. Dalam ya? Dalam Pak ya? Makanya pengalaman semua. Jangan dicatat itu. Tapi itu refleksi moral kan begitu. Tapi banyak yang larang ya katanya. Ya mungkin nggak tahu melanggar kali. Tapi kalau yang gitu-gitu boleh nggak Pak? Boleh nggak? Bahkan saya banyak catatannya itu Pak. Ada bahasa-bahasa daerah itu. Wah kreatif-kreatif tuh Pak. Ya, ada lagi tulisannya Masya Allah gadis parabola. Pernah baca nggak? Gadis parabola. Apa itu? Parawan bolong tihela. Aduh Masya Allah itu. Bahasa Sunda itu. Gitu ya. Jangan itu. Ada lagi yang Nokia. Nah, itu yang laki-laki itu. Nokia nikah oga kawin iya. Tuh. Itu di truk belajarnya itu. Daya ini gara-gara menyesal sih. Baik, komponen tobat pelanggaran hak Allah satu tadi apa? Segera tinggalkan dosa itu. 2, menyesal telah melakukannya. 3, berazam, bercita-cita, berupaya tidak akan mengulangi lagi. Sampai kapanpun. Itu pelanggaran hak siapa? Allah. Berbeda yang kedua. Kalau dosa muncul karena melanggar hak siapa tadi? Sama manusia. Tidak cukup yang 3 ini. Kecuali ditambah yang keempat. Bedanya di situ. 3, nah itu. Ini pelaku atau korban ini? Oh pelaksana. Minta maaf, betul, kepada orang yang telah kita sakiti, kita rugikan. Dan kembalikan hak orang itu bila kita meminjam bahkan mengambilnya. Berat loh. Berat gak? Mau contoh gak? Makanya di kitab Riyadhus Shalihin, bab larangan berbuat zalim, bab 26 ini. Itu ada hadis, Rasul menjelaskan kepada sahabat, buat kita semua ini, atadruna mal muflis, mau tahu nggak kamu orang yang bangkrut? Muflis ya, pernah dengar hadis itu? Mau tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, seperti kita, orang bangkrut nggak punya materi, nggak punya dinar, dirham, gitu kan? Kata Nabi bukan itu. Orang yang disebut bangkrut adalah nanti di akhirat ketika diadili. Karena ada sangkut paut hak sesama manusia belum dituntaskan. Allah maha adil nggak? Dikisoslah di akhirat. Hak tuntut balas kan kisos. Pelaku korban.
Allah beri kesempatan korban, tuntut balas pelaku. Caranya ambil pahala si pelaku, pindahkan kepada korban. Kalau belum seimbang, dosa korban ditimpakan pada pelaku, maka pelaku jadi bangkrut nggak itu? Nah, mau nggak kita seperti itu? Mau nggak? Kalau nggak, sekarang kesempatannya ini waktu di dunia. Kalau tobat pelanggaran hak manusia, sekaranglah berupaya datangi, minta maaf ya Pak ya. Minta maaf, kembalikan. Nah, minta ridhonya, benar ya? Mohon diikhlaskan bahasa kita. Ingat nggak pengalaman waktu mahasiswa? Kita dulu beda kelas ya, Mustaqim ya? Nggak seangkatan ya? Ya, nggak, artinya kalau pernah kehidupan mahasiswa apalagi kos, kan makannya di warteg ya. Kalau sekarang warteg tuh bikin grup-grup loh, terang benderang 24 jam itu. Kalah itu ya ATM-nya. Terangnya luar biasa ya. Maksud saya apa? Ini contohnya nih hak sama manusia. Oknum ya kita sebut, oknum mahasiswa makan di warteg. Selalu tuh darmaji, dahar 5 ngaku. Maaf yang sama ya. Itu hak orang nggak itu? Nah sekarang udah ngaji sadar, oh iya belum bayar berapa? Nah, datangi nggak warteg itu sekarang juga? Datangi nggak? Minta maaf nggak? Oke, kalau masih ada ya bayar. Bagaimana kalau wartegnya udah tutup? Kan udah berapa tahun tuh Pak? Ternyata diselidiki, di tracing, oh ketemu ahli warisnya, anaknya meneruskan, cuma pindah aja. Ketemulah, dapat data kan, di mbah Google kan ada tuh. Oh, warteg anula gitu, ketemu. Waduh, dengan berat hati beri salam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam ya Mas, mau pesan apa? Enggak, saya enggak pesan makanan. Nah, terus ada keperluan apa? Begini Pak, duduk perkaranya. Silakan duduk Mas. Ya, dulu Bapak sampean itu pelanggan, saya berlangganan sama Bapak sampean. Saya dulu mahasiswa Mbak. Oh iya, terus dulu saya pernah makan darmaji, dahar 5. Ngaku siji. Apa kata anaknya Liware? Oh pantas dulu Bapak sering cerita, ini dia orangnya. Gimana? Loh ini kan kita keseharian kita kan gitu. Gimana? Loh kita mau tobat, sabode teuing komentarnya kayak apa? Enggak begini Mbak, terserah Mbak deh. Saya mau tobat deh. Saya mau menggalikan hak dari Bapak sampean. Ya, berarti Mas belum bayar 4 kan? Ya, apa yang belum bayar? Tempe, baik, bayar. Harga dulu apa harga sekarang? Kursnya bergelombang atau flat? Tuh tanya orang bank tuh. Ya keriduan dia. Terserah Mas deh bahwa harga dulu sekarang terserah. Iya, saya mau bebas dari hak pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Nah itu berat loh.